Cuaca hari ini cerah ya. Hello guys, welcome back to Inza with Z. Masih bersama dengan gue Zerika, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya jangan lupa bahagia. Buat kalian yang baru pertama kali nih datang ke channel Inza with Z, silahkan kalian boleh cek-cek aja videonya. Dan kalau misalkan ada yang kalian suka, silahkan kalian berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke yang lainnya ya. Nah guys, gue pengen bertanya deh sama kalian. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang baru dan kalian merasa canggung banget gitu ya? Atau mungkin kalian terjebak gitu dalam sebuah situasi yang awkward gitu dan lo gak tahu harus gimana. Yap, memang gak bisa dipungkiri gitu ya teman-teman, bahwa pastinya dalam hidup ini kita bisa menemukan kejadian-kejadian membuat kita rasanya awkward atau canggung gitu. Nah makanya guys, di podcast kali ini gue akan sharing sedikit tips and tricks ya, gimana caranya mengatasi rasa canggung atau rasa awkward ya, terutama ketika kalian bertemu dengan orang baru. Nah ini memang beberapa dari riset kecil-kecilan gue gitu ya di internet, dan juga based on pengalaman yang pernah gue alami. Jadi obrolan kalian pun juga gak cuma sekadar kayak, oh cuaca hari ini cerah ya. Oke guys, tenang, kita akan lebih dari itu. Oke, jadi makanya siapin pulpen kalian, siapin catatan kalian, karena ini dia 7 cara mengatasi rasa awkward atau canggung. Yang pertama adalah kenali diri sendiri dan cari tahu apa yang menjadi kelemahan kalian. Emang kayaknya rasanya klise banget ya Zer gitu, kayak balik lagi kita harus mengenal diri sendiri. Masalahnya guys, kalau kalian gak kenal diri sendiri, ini akan jadi sulit untuk mengatasi rasa canggung kalian. Kenapa? Karena menurut gue ya guys, secara pribadi gitu, seorang ekstrovert aja itu gue rasa juga akan memberikan respon yang berbeda-beda ketika mereka dihadapkan dalam situasi yang canggung gitu. Karena memang situasinya berbeda, konteksnya berbeda, dan juga langkah-langkahnya itu juga jadi bisa berbeda. Jadi kita harus mencari tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita merasa awkward gitu ya. Nah kalau memang ternyata masalahnya adalah dari dalam diri sendiri gitu ya, atau internal, coba kalian cari tahu lebih dalam lagi nih teman-teman, apakah memang karena rasa malu, ataukah memang karena gue nggak punya bahan pembicaraan gitu, jadi ketika mau ngobrol sama orang langsung gue gak tahu harus ngomong apa gitu ya. Atau mungkin penyampaian kalian tuh frontal gitu ya, jadi kalian bingung nih untuk mencari kata-kata yang lebih baik gitu. Jadi setelah kita mencari tahu apa yang menjadi masalah dalam diri kita, barulah kita bisa belajar untuk mengatasinya gitu guys. Yang kedua adalah berpikiran positif dan menemukan sisi lucu dari situasi itu. Nah teman-teman, gue pengen cerita satu kejadian gitu ya. Waktu itu gue kerja di sebuah negara Timor Leste ya, kalau kalian tahu itu dulu negara yang memang sempat bergabung juga dengan Indonesia, kemudian akhirnya sudah memisahkan diri. Nah, waktu gue baru pertama kali kerja di sana, gue untuk transportasinya memang gue naik taksi gitu. Nah, waktu itu di sana tuh ada 2 taksi ya teman-teman, yang satu tuh blue taxi sama satu tuh yellow taxi. Nah yang yellow taxi ini jadi argonya itu memang based on negosiasi kalian. Misalnya contoh dari tempat A ke tempat B itu ternyata $2 gitu. Nah jadi suatu ketika gue naiklah taksi ini gitu kan. Dalam perjalanan tiba-tiba si sopir ini tuh menepi gitu di pinggir jalan. Terus gue yang kayak ada apa ini gitu kan. Nah ternyata ada penumpang gitu ya yang lagi berdiri di pinggir jalan, dan si supir taksi akhirnya ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba dia masuk ke dalam taksi gua, si penumpang ini. Kala itu ya jujur aja gue tuh merasa kayak what is happening gitu, karena ya apakah taksi di sini tuh seperti angkot gitu kan, karena gue merasa ini tuh tidak terjadi gitu di Indonesia, dan gue sempet kaget kala itu, dan memang itu merasa awkward juga gitu, kayak apa yang harus gue lakukan gitu, apa yang terjadi gitu kan. Nah tapi ketika itu lucunya gue juga nggak ngerti, tapi gue merasa itu lucu gitu teman-teman, dan gue kayak ya berpikiran positif aja gitu ya, memang tidak akan ada terjadi apa-apa gitu. Cerita ini gue sampaiin ke teman-teman gue, dan mereka responnya tuh banyak kan horor gitu, karena memang ya itu rasanya kaget gitu kan, tiba-tiba suddenly ada satu orang penumpang yang masuk gitu kan ke dalam taksi. Ya kalau misalnya mau berpikirannya negatif banget gitu, gue di situ perempuan sendiri gitu, mungkin juga siapa tahu mungkin ternyata mereka sudah
ada obrolan di belakang gitu kan, mungkin mau menjebak gue, membawa gue kemana, bisa aja pikiran itu terjadi. Dan sebenarnya bisa aja gue juga ya lu marah aja gitu kan, kayak ini kan aneh gitu, gue bisa aja gue keluar marah-marah gitu kan, tapi karena memang gue juga baru pertama kali di situ, gue berada di negara orang, gue nggak tahu kulturnya seperti apa, masih belum tahu, jadi gue memutuskan untuk kayak enjoy the ride aja gitu aja. Ya gak tahu ya, but I just find it funny dan akhirnya jadi cerita kan. Dan sekarang gue bisa ceritain ini ke kalian gitu. Jadi memang rasa canggung itu harus dinikmatin teman-teman. Kalau menurut gue ya, mungkin pas momen itu memang sangat awkward yang lucu gitu ya konteksnya. Jadi gue melihat itu sesuatu yang lucu gitu. Jadi ya di bawah enjoy aja gitu. Nah, jadi teman-teman, di dalam sebuah situasi yang awkward itu, coba deh kalian mencoba ubah mindset kalian gitu ya. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan situasi canggung itu, ya biarkan aja situasi canggung itu terjadi gitu. Dan apa ya, just enjoy that moment, berpikiran positif aja. Dan mungkin kalau misalkan memang kalian masih merasa bahwa oke, panik nih gitu ya, kalian bisa tarik nafas sebentar, hembuskan gitu, dan coba untuk melihat sesuatu tuh lebih clear gitu ya, jadi lebih positif. Selanjutnya adalah gunakan obrolan ringan dan banyak mendengarkan teman-teman. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang gitu ya, untuk pertama kalinya, jangan meremehkan yang namanya obrolan ringan teman-teman. Tapi kalau menanyakan cuaca hari ini cerah juga obrolan ringan kan? Betul. Tapi kalau pertanyaan kalian adalah, oh cuaca hari ini cerah ya? Teman-teman, itu adalah yes or no question ya. Yes or no question itu berarti jawabannya hanya iya dan tidak. Nah, jadi kalau kalian nggak punya amunisi banyak nih teman-teman ya, setelah pertanyaan itu dijamin pasti bakal krik-krik gitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kalian ingin mencoba ke topik selanjutnya, itu bisa terkesannya agak maksa gitu, karena kalian belum tahu bagaimana untuk handle that conversation atau situasi itu. Nah, solusinya adalah kalian harus memberikan pertanyaan open question. Contoh, apa sih hobi kamu? Bagaimana sih pandangan kamu terhadap hal ini? Apa sih yang membuat kamu suka dengan hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan memberikan jawaban yang mungkin gak akan terduga sama kalian. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan teman-teman. Mendengarkan lawan bicara kalian, apa yang mereka sampaikan. Di situ kalian akan menemukan banyak sekali. Gue yakin kalian akan menemukan banyak hal di situ. Nah, ketika itu kalian juga udah mulai bisa ngeraba-ngeraba nih, apakah memang orang ini ekstrovert atau mungkin introvert. Kalau ekstrovert ya mungkin conversation kalian akan jadi lebih mengalir ya, karena ekstrovert cenderung memang suka ngobrol gitu orangnya, dan kalian mungkin akan banyak sekali mendapatkan detail-detail dari pembicaraan yang terjadi. Tapi kalau introvert kemungkinan besar mereka akan berbicara seadanya aja gitu. Tapi teman-teman, gue ingin memberikan sharing aja gitu ya, ini based on pengalaman gue. Introvert itu sebenarnya juga orangnya bawel. Nggak percaya ya. Tapi introvert bisa bawel kalau menurut gue memenuhi 2 syarat teman-teman. Seorang introvert itu bisa banyak ngomong. Pertama, kalau dia tuh merasa dia tuh nyaman sama kalian gitu. Orang yang nyaman cenderung mereka akan bisa berbicara lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan kita baru ketemu, baru berkenalan, gak mungkin ya. Itu kan pasti akan butuh proses gitu, butuh waktu. Nah, hal yang bisa kalian lakukan adalah yang kedua teman-teman. Coba cari topik yang mereka sukai. Caranya gimana? Ya memang kalian harus banyak bertanya jadinya gitu ya. Karena seorang introvert itu ya teman-teman, dari pengalaman yang gue punya ketika gue ngobrol dengan teman-teman gue yang introvert, mereka tuh sebenarnya punya banyak sekali ide, punya banyak sekali hal yang ingin mereka bicarakan, tapi mungkin mereka nggak tahu harus bicaranya ke siapa gitu. Nah, jadi ketika topik-topik yang ternyata itu adalah mereka suka, mereka bisa bercerita sangat-sangat banyak bahkan tanpa kalian minta. Itu mereka bisa cerita banyak banget gitu. Tapi memang inilah kuncinya, kalian harus tahu dulu nih cara untuk membuat mereka tuh bisa menceritakan topik-topik yang mereka sukai teman-teman. Nah, itu dengan salah satunya adalah dengan bertanya. Yang keempat adalah memberikan pujian kecil teman-teman. Ketika kalian baru bertemu seseorang gitu ya, ketika kalian baru berkenalan,
Jangan pelit untuk memberikan pujian ya. Pujian kecil ini bisa sangat membantu mencairkan suasana teman-teman. Contoh, misalkan kalian lihat, oh hari ini penampilan dia kece gitu ya, atau mungkin cool, hairstylingnya bagus, outfitnya bagus. Contoh misalnya kalian lihat, oh hairstyling dia bagus, oh itu hairstylingnya lu bikin sendiri, atau mungkin lu ke salon. Kalau misal lu ke salon mana gitu. Atau mungkin kalian melihat aksesoris yang mereka pakai. Jadi banyak banget hal yang bisa menjadi pujian gitu. Tapi inget ya, untuk menyampaikan pujian ini juga harus tulus ya. Jangan kalian menyampaikannya kayak, oh ya gue suka nih sama aksesoris lo. Ya kalau kalian menyampaikannya kayak gitu juga yang ada orang maki-maki gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian berbicara gitu ya, ketika untuk dealing with something great gitu kan, mungkin in terms of your business atau mungkin dealing with clients gitu. Wow, ini sangat bahaya sekali ya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi ingat, untuk menyampaikan itu pun juga harus dengan tulus teman-teman, seperti itu. Selanjutnya adalah involve in the conversation teman-teman. Nah, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, mungkin di antara kalian masih ada yang socially awkward gitu ya ketika bertemu dengan seseorang atau berkenalan dengan orang baru. Kalian bisa lebih banyak mendengarkan teman-teman. Nah, ketika kalian banyak mendengarkan, kalian akan mendapatkan banyak sekali insight-insight gitu ya yang bisa kalian gunakan untuk sebuah pertanyaan baru gitu. Nah, kemudian kalian memang harus hadir dalam percakapan atau conversation itu. Jadi lawan bicara kalian juga nggak merasa awkward gitu teman-teman, bahwa oh ternyata gue didengar, oh ternyata dia memang involved with the conversation ini gitu. Salah satu cara untuk memberikan kesan kalian memang engage with the conversation adalah dengan eye contact teman-teman. Mungkin memang tidak mudah gitu ya untuk orang-orang yang introvert yang baru berkenalan dengan seseorang yang baru, tapi eye contact ini memang sangat penting sekali teman-teman. Nah, jadi kalian bisa mengalihkan ya eye contact ini mungkin dengan kalian menatap dahi atau area di sekitar hidung, daripada kalian mungkin langsung direct gitu menatap mata lawan bicara kalian. Nah, kemudian teman-teman, ketika kalian memberikan respon, memberikan pertanyaan selanjutnya, lawan bicara kalian akan merasa dihargai. Maka dari itu, involve in the conversation itu sangat penting sekali. Berdasarkan pengalaman gue, teman-teman, banyak banget orang yang gagal untuk memberikan pertanyaan lebih lanjut karena orang merasa, oh ya udah, yang penting gue udah nanya nih sama dia gitu. Nah, itu akan menjadi awkward. Itu akan menciptakan awkward moment pasti gitu. Tapi ketika kalian ingin bertanya lebih lanjut, ketika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, conversation itu akan mengalir dengan lebih baik gitu. Nah, tapi masalahnya dari apa yang mereka katakan, gue tuh nggak nyambung gitu. Gue nggak ngerti apa yang mereka sampaikan, kayak this is not my interest gitu. Ya, so make it your interest then gitu kan. Maksud gue gini, jangan merasa bahwa ketika lu ngobrol sama orang dan mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin itu bukan expertise kalian gitu, lalu akhirnya kalian minder gitu teman-teman. Jangan gitu, justru harusnya kalian bertanya gitu. Kalau tidak mengerti, ya bertanya kan. Jadi mungkin itu adalah area expertise mereka. Nah, ketika lu menyampaikan, kok bisa ya seperti itu, gue pengen tahu dong lebih lanjut tentang ini. Nah, mereka akan dengan senang hati pasti menyampaikan itu juga lebih baik gitu ke kalian teman-teman. Mereka akan pasti excited untuk memberikan insight-insight baru ke kalian gitu. Jadi makanya jangan takut untuk bertanya lebih lanjut. Kalau misalkan emang kalian nggak mengerti dengan interest itu, kalian nggak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan gitu ya, bertanya teman-teman. Itulah kuncinya, bertanya. Karena gini teman-teman, gue percaya setiap orang yang kita temui itu punya ceritanya masing-masing. Entah itu dari pekerjaan dia, entah itu pengalaman hidup dia, entah mungkin referensi-referensi yang mungkin kita nggak tahu. Itu pasti ada teman-teman. Jadi nggak pernah ada salahnya untuk bertemu dengan seseorang. Karena kalian pasti akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kalian nggak pernah tahu sebelumnya. Itulah mengapa gue membuat podcast Inzar Wizi. Boleh lah ya promosi dikit. Selanjutnya adalah mengembangkan rasa humor teman-teman. Nah, ini dia. Humor itu memang menurut gue secara pribadi menjadi salah satu cara yang sangat efektif ya untuk mencairkan suasana. Apalagi untuk mengatasi rasa canggung atau awkward moment terutama. Tapi memang tidak semua orang memiliki selera humor yang baik gitu teman-teman.
Mungkin kalian lihat teman-teman kalian, ih kok mereka bisa ya gitu, tiba-tiba langsung muncul aja gitu ngejoknya seperti ini, bercandanya seperti ini, dan akhirnya membuat suasana cair, jadi lebih rame gitu, vibes-nya oke gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang naturally dan mempunyai talenta seperti itu teman-teman, jadi memang sudah terlahirnya humoris gitu ya orangnya ya, punya karakter humoris. Nah, permasalahannya adalah kita nih yang nggak tahu nih gimana cara mengembangkan rasa humor. Aduh, tolong gitu ya, gimana gue bercanda mau ketemu orang aja gue pusing gitu. Tapi tenang teman-teman, tenang. Bukan berarti tidak bisa dipelajarin ya. Nah, jadi gimana sih caranya mengembangkan rasa humor gitu ya? Kalian bisa melakukannya dari hal-hal kecil dulu teman-teman. Contoh, misalnya kalian nonton film komedi ya, kemudian kalian lihat meme gitu ya di Instagram, banyak banget kan ya gitu. Atau mungkin kalian nonton stand up komedi, kalian nonton kartun. Nah, dari hal-hal ini itu bisa menjadi referensi kalian nih ketika kalian berbicara sama orang. Tapi ingat juga ya, memang humor ini harus sering dilatih gitu teman-teman. Kenapa? Bahkan ya menurut gue seorang ekstrovert pun ketika ingin menyampaikan humor itu juga gue rasa pasti mereka juga akan pilah-pilah gitu. Karena setiap orang itu bisa memberikan respon yang berbeda-beda. Mungkin ketika gue menyampaikan humor ke si A gitu ya, oh respon dia seperti ini. Oh ternyata ketika gue menggunakan humor yang sama di B, itu malah tidak terjadi gitu. Nah makanya balik lagi itu memang harus dilatih teman-teman. Dan memang gak ada cara lain kecuali kalian bertemu dan berinteraksi secara langsung. Fighting! Yang terakhir adalah belajar dari orang lain and keep practicing teman-teman. Memang tidak ada cara lain selain kalian berlatih. Harus bertemu dengan orang-orang, ya harus berinteraksi. Kalau apalagi memang ya mau tidak mau itu terkait dengan pekerjaan kalian atau ingin memenangkan hati klien gitu. Jadi ya mau nggak mau itu harus dilakukan teman-teman. Nah, kalau kalian yang merasa introvert gitu ya, atau mungkin kalian yang masih merasa canggung dan kalian punya teman-teman nih yang kalian lihat, oh kayaknya dia bisa nih menjadi panutan aku gitu ya, ketika mungkin berhadapan dengan orang lain, ajak mereka guys, ajak mereka gitu ya, bawa mereka mungkin minta ditemenin gitu ya. Nah, dan kalian perhatikan bagaimana cara mereka bisa membuat cair suasana, bagaimana mereka berinteraksi. Nah, kalian perhatikan dan kalian pelajarin teman-teman. Itu udah paling gampang ya. Ajak sahabat-sahabat kalian yang mungkin emang biasanya ekstrovert ya, orang-orang seperti ini. Jadi bawa aja. Pasti si ekstrovertnya juga senang kok kalau misalkan untuk ketemu dengan stranger atau ketemu dengan orang-orang baru seperti itu. Selain itu juga ketika kalian bertemu dengan orang banyak, kalian pasti akan mulai mengasah rasa peka kalian juga lebih banyak teman-teman. Jadi kalian juga semakin melihat banyak ragam orang-orang. Nah, akhirnya jadi kalian sudah bisa nanti akan menakar kira-kira, oh gue harus pakai trik yang ini, oh gue harus pakai model seperti ini. Nah, kalian bisa menemukan itu teman-teman. Nah guys, itu tadi ya 7 cara untuk mengatasi rasa awkward atau canggung gitu ya, menurut gue yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tapi kalau misalkan tadi kalian perhatiin, banyak kan memang itu lebih ke internal ya teman-teman, memang dari diri sendiri. Nah kalau misalnya masalahnya eksternal gimana nih Jer? Contoh misalkan gue terjebak dalam situasi yang gue nggak kenal orang-orang ini gitu ya, tapi tiba-tiba mereka berantem, atau misalkan aduh gue sebenarnya nggak mau ikut campur nih dengan masalah ini gitu. Gue sharing sedikit cerita ya teman-teman. Gue juga dulu pernah terjebak dalam suatu situasi gue pernah kali itu ya bisa dibilang jadi nyamuk gitu ya. Jadi waktu itu gue nebeng di salah satu mobil teman gue. Waktu itu kita mau ke acara ulang tahun dan ternyata memang satu arah gitu. Dan waktu itu mereka tuh baru pacaran gitu ya, udah cowoknya bucin parah gitu kan. Gue nih kayak aduh sakit kepala. Itu seumur hidup ya, baru pertama kali gue jadi nyamuk tuh gue rasain gitu ya, ampun gitu. Tapi untungnya temen cewek gue tuh masih yang kayak ya bertanya seadanya lah ya. Jadi memang mereka bukan teman yang gue kayak kenal-kenal banget gitu. Jadi ya respon gue pun juga akhirnya gue juga cuman ngobrol seadanya gitu ya. Tapi setelah itu gue main HP. Karena gue gak mau ikut campur, kayak ya udah terserah dunia milik berdua ya kan. Tapi gue juga kayak aduh gue males banget gitu, jadi lebih baik gue main HP aja.
Nah, cara-cara seperti main HP, teman-teman. Kemudian mungkin ketika kalian ada di situasi mungkin di sebuah acara gitu, kalian bisa izin ke toilet atau mungkin pura-pura terima telepon gitu ya. Jadi memang banyak banget juga cara-cara yang bisa gue bilang tuh kayak cara ekstrim gitu ya. Dalam arti cara ekstrim ini adalah cara memang kalian ingin cut that conversation gitu, bahwa kalian bener-bener kayak oke, I'm not going to engaging, gue nggak mau ingin terjebak lebih jauh di sini, jadi gue langsung cut off aja gitu. Nah, itu yang gue maksud ekstrim gitu ya. Nah, cara-cara seperti ini pun juga sebenarnya bisa gitu teman-teman, bisa kalian pakai. Nah, buat gue memang cara-cara seperti ini ya wajar aja dipakai gitu ya teman-teman. Yang penting kita tahu konteksnya apa, kemudian kita tahu bahwa ketika kita melakukan ini akan ada resikonya gitu. Jadi tinggal memang kita harus pilih-pilih aja nih ya situasi-situasinya. Kalau memang kita nggak kenal dengan orang itu, kayak emang pas lagi kejebak aja ya udah gitu, kayak ya itu bukan urusan gue gitu kan. Tapi mungkin kembali lagi kita lihat situasinya seperti apa. Siapa tahu mungkin ternyata ada adu jotos dan segala macam kan, who knows ya. Nah, itu tinggal bagaimana kalian memberikan responnya gitu guys. So, itu aja teman-teman yang bisa gue share hari ini gitu ya, terkait cara mengatasi rasa canggung dan awkward. Semoga kalian terinspirasi, semoga itu juga bisa memberikan insight-insight sedikit gitu ya, dan membantu kalian ketika kalian ingin bertemu dengan orang baru atau mungkin ingin berkenalan dengan orang-orang baru ya teman-teman. Thank you banget buat kebersamaan kita, and thank you juga buat support kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Inza Widzi. I'll see you on my next podcast video, and bye!